Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala Ibrahim walladzina ma'ahu uswatun hasanatun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Surat Mumtahanah ayat 4. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di awal khutbah ini khatib mengajak kita semua, termasuk diri khatib sendiri, mari kita hati-hati dalam hidup. Dengan sikap hati-hati tersebut, insya Allah kita jauh dari dosa. Dengan sikap hati-hati dan waspada, kita bisa membedakan antara yang halal yang haram, antara yang benar dengan salah. Dengan selalu dekat dengan Allah, itulah hakikat daripada takwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang jemaah haji sedang melaksanakan ibadah haji. Kemarin pada tanggal 9 Zulhijjah, jemaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Di Padang Arafah berkumpul semua jemaah haji. Tidak beda di sana antara miskin dan kaya. Tidak jelas perbedaan di sana mana-mana orang taat atau tidak. Yang paling membedakan manusia di depan Allah ketika itu adalah tingkat ketakwaannya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara selalu dekat kepadanya. Pada hari ini, hari Jumat, pada tanggal 10 Zulhijjah, kita melaksanakan salat Idul Adha. Dan sebagian dari saudara kita ada tadi yang menyembelih hewan korban, tetapi kita insya Allah besok melaksanakannya. Hadirin berbahagia, apabila kita berbicara tentang ibadah haji, tentang ibadah kurban, pasti kita akan berbicara tentang Nabi Ibrahim dan orang-orang yang berada di sekitarnya, yang Allah suruh jadikan mereka sebagai suri tauladan. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, qad kanat lakum, sungguh ada bagi kalian, fi uswatun hasanatun, suri tauladan, contoh yang baik yang bisa diambil pendidikan dan pelajaran daripadanya, fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang ada bersamanya, yaitu Ismail, Ishak, Hajar, dan Siti Sarah. Jemaat berbahagia, maka pada kesempatan Jumat pada hari ini kita mencoba untuk membahas hal-hal yang kita bisa ambil pelajaran dari peristiwa dan kisah Nabi Ibrahim tersebut. Yang pertama, pemilihan istri terbaik. Ini kita khususkan untuk para remaja, para pemuda yang akan berumah tangga, yang akan berkeluarga. Maka keluarga Nabi Ibrahim itu adalah salah satu contoh teladan dalam pemilihan istri teladan. Ketika Siti Sarah sudah tua tetapi tidak juga mendapatkan keturunan dari Ibrahim, Nabi Ibrahim setelah itu menikahi Siti Hajar. Setelah lama beberapa menikah, punya anak.
Sedangkan Siti Sarah sampai usia tuanya tidak punya anak, walaupun akhirnya Allah memberi anak yang namanya Ishak. Pelajaran yang kita ambil adalah untuk memilih istri terbaik itu adalah istri yang bisa melahirkan keturunan. Kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, kata Rasulullah, ikhtaru linutafikum, pilihlah oleh kata Rasulullah tempat tumbuhnya benih-benih kalian itu atau sperma kalian itu, al-mawadhi'us salih, tempat tumbuh yang baik. Tempat tumbuh yang baik dimaksud di sini adalah tentu istri yang subur, istri yang baik. Kenapa? Mereka adalah pelanjut keturunan dan generasi kita setelahnya. Apakah kriteria istri terbaik itu? Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, tunkaul mar'atu li arba', dinikahi perempuan itu karena 4 hal. Pertama, lihakan hartanya. Silakan pilih yang kaya, yang punya rumah gada pusaka laweh agar bisa membantu ekonomi kita. Linasabiha, anak keturunannya, cari keturunan yang unggul yang bisa meneruskan generasi setelahnya. Wali jamaliha, juga karena rupanya. Wali diniha, terakhir karena agama dan kesolehannya. Fasfar bizatid din, maka fokuslah kalian kepada agamanya, taribat yadaka, kalian akan beruntung. Hadirin berbahagia, khususnya anak-anakku para remaja, silakan pilih yang kaya, silakan pilih yang keturunannya bagus, silakan pilih yang cantik rupanya, tetapi harus didasari dengan agama yang taat dan soleh. Karena apa? Dia adalah, kata Rasulullah, al-ummu madrasatul ula, seorang ibu itu adalah sekolah atau madrasah yang pertama. Hadirin berbahagia, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah doa meminta anak yang soleh. Ketika Ibrahim berusia lanjut, tetapi belum juga diberi anak oleh Allah, siang malam Ibrahim berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berilah aku anak keturunan yang soleh. Jauh sebelum anak lahir, Ibrahim sudah berdoa kepada Allah agar anak keturunannya soleh. Pertanyaan untuk kita semua adalah, pernahkah kita berdoa kepada Allah agar diberi anak yang soleh? Apakah anak-anak kita yang tidak mau sholat, yang sering melalaikan sholat, bahkan tidak mau sholat sama sekali, apakah ini buah dari kita tidak pernah berdoa kepada Allah untuk diberi anak yang soleh? Belum terlambat. Mari kita berdoa kepada Allah agar anak keturunan kita soleh dan bisa mendoakan kita ketika kita telah dihukum. Dalam ayat lain Allah mengajarkan kepada kita sebuah doa. Dalam surah Al-Furqan Allah katakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang diajarkan oleh Allah. Artinya apa? Rabbana hablana, ya Allah berilah kami min azwajina, pasang hidup kami, istri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, yang bagaimana qurrata a'yun, yang menyejukkan hati, yang menenangkan perasaan. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami setelah anak-anak kami soleh, anak-anak kami baik, kami menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil adalah pemilihan tempat tinggal yang baik.
Ketika Ismail lahir, karena takut menyakiti hati Siti Sarah, karena kelahiran Ismail, Ibrahim dan Hajar membawa anaknya dari Palestina menuju Makkah. Berhentilah keduanya di padang tandus yang tidak ada tanaman satupun, yang merupakan sudah ada pondasinya Ka'bah di sana, yang tempat Ka'bah sekarang itu. Nabi Ibrahim berkata pada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, inni askantu, aku meninggalkan, min zurriyati, anak keturunanku, istri dan anaknya. Di mana itu? Biwadin, di lembah, ghairi dzi zar'in, yang tak ada tumbuhan sedikit pun ya Tuhanku. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci. Apa tujuannya? Rabbana liyuqimus sholata, agar mereka mendirikan sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari doa Nabi Ibrahim tadi jelas bahwa Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di samping masjid, di samping Baitullah sekarang. Apa tujuannya? Seperti sambung ayat tadi, liyuqimus sholata, agar mereka senantiasa mendirikan sholat. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini, jemaah berbahagia, tempat tinggal yang ideal untuk anak istri kita dan keturunan kita adalah dekat dengan masjid. Betapa banyak orang tinggal berdekatan dengan masjid, betapa banyak orang tinggal di sekeliling masjid, tetapi mohon maaf, hatinya jauh dari masjid, tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, padahal tinggal dekat masjid. Oleh karena itu, kita kembali bahwa tujuan Ibrahim meninggalkan anak keturunannya di samping masjid adalah agar mereka, anak-anak keturunannya, agar mau menghadirkan hatinya dan dirinya untuk hadir melakukan sholat berjamaah. Hadir berbahagia, kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang mengaku salat tetapi salat itu masih dianggap celaka dia. Kenapa? Orang yang lalai dalam salatnya. Termasuk diantaranya adalah orang yang tidak mau melaksanakan salat berjamaah. Pendidikan yang bisa kita ambil setelahnya adalah pendidikan salat dalam rumah tangga. Ibrahim meninggalkan anak keturunannya di padang tandus agar mereka mendirikan solat. Tujuannya adalah terciptanya pendidikan solat dalam rumah tangga. Hal itu kelihatan, nampak jelas dari doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni, ya Tuhanku, jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, juga anak keturunanku ya Allah. Doa Nabi Ibrahim tersebut agar anak-anak keturunannya mau mendirikan salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khususnya kepada anak-anak remaja, khutbah Jumat hanya sekali seminggu, khutbah Jumat hanya sekali sepekan. Maka fokuslah mendengarkan khutbah. Simpan HP Anda dulu. Simpan HP-nya, fokuslah ke khutbah Jumat ini. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari khutbah ini. Hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, pelajaran yang kita ambil dari Bapak-Bapak semuanya, kita harus menghafal doa ini, kita harus meniru doa ini. Apa itu? Kita berdoa kepada Allah agar kita dan anak keturunan kita menjadi orang yang mau mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimis sholata wa min dzurriyyati, ya Tuhanku, jadikanlah aku, anak keturunanku, orang yang mau mendirikan sholat ya Allah. Rabbana taqabbal doa, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Hadirin berbahagia,
Rasulullah berkata, muru auladakum bis salati, suruhlah anakmu solat, wahum abna sab'i sinina, ketika mereka berumur 7 tahun, wadribuhum, dan pukullah mereka kalau seandainya pada umur 10 tahun masih meninggalkan solat. Pada umur 7 tahun itu sudah disuruh. Kapan kita ajarkan? Jauh sebelum berumur 7 tahun. Pukullah mereka ketika berumur 10 tahun masih meninggalkan sholat. Artinya apa? Masa optimal dalam meneguhkan pendidikan sholat dalam hati anak kita adalah dari 7 sampai umur 10 tahun. Kalau bapak-bapak, kita semua disiplin menyuruh anak kita sholat dari umur 7 sampai 10 tahun itu, insya Allah pada umur 11 sampai seterusnya, insya Allah anak-anak kita tidak akan meninggalkan sholat. Hari berbahagia, tidak segampang itu. Menyuruh anak sholat itu susah. Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, innaha lakabirah illa 'alal khashiin, kata Allah. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang patuh kepada Allah. Oleh karena itu Allah katakan dalam surah An-Nahl 132, wa'mur ahlaka bis salati, kata Allah. Wa'mur ahlaka bis salati, suruhlah anakmu salat, suruhlah keluargamu salat, wastabir 'alaiha, sabar dalam melaksanakan tugas itu. Kenapa? Tadi dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, innaha lakabirah illa 'alal khashin. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Yang terakhir yang bisa kita terangkan pada khutbah ini adalah pendidikan penanaman akidah kepada anak-anak kita. Setelah Ismail lahir, kemudian dicarikan tempat tinggal yang bagus, yaitu di kota Makkah, di samping Baitullah. Ismail pun tumbuh. Ibrahim berpesan kepada anaknya. Apa kata Ibrahim? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim berpesan, Ibrahim dan cucunya Yakub berpesan kepada anak-anaknya. Apa katanya? Innallaha astafa lakumuddin. Hai anak-anakku, Allah sudah memilih agama ini untuk kalian. Agama Islam ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati dulu kecuali kalian sudah sungguh-sungguh menjadi orang yang Islam sesungguhnya. Pesan Ibrahim, agama Islam ini adalah agama terbaik dan jangan kamu mati kecuali dalam menjadi orang Islam sebenarnya. Bahwa Islam adalah agama terbaik. Tidak ada agama selain Islam ini yang terbaik. Islam ini adalah menyembah Allah Tuhannya. Kita ada menyembah Tuhan yang benar, yang betul-betul Tuhan. Sementara ada ajaran lain yang menyembah Tuhan yang belum tentu Tuhan. Allah katakan pada ayat lain, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang betul-betul di sisi Allah yang Allah akui adalah hanyalah Islam. Tanamkan kepada anak kita bahwa Islam ini adalah agama terbaik. Selanjutnya Allah katakan juga, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang memilih agama selain Islam ini, fala yuqbalu minhu, tidak diterima. Dan pasti kita apabila memilih agama selain Islam, sampaikan kepada anak kita bahwa kita akan mati dalam kekafiran. Kesimpulan khutbah kita pada hari ini adalah, pilihlah istri terbaik yang menurunkan generasi-generasi yang soleh. Doakan anak-anak kita siang dan malam agar menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Doakan selalu. Dirikanlah sholat berjamaah, dan tempat tinggal terbaik adalah di sekitar masjid. Maka yang sudah tinggal di sekitar masjid,
mari hadirkan hati dan diri kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir adalah sampaikan kepada anak kita bahwa Islam adalah agama terbaik. Rabbi firli warham wa anta khairur rahimin.